Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Thomas Goldi, mahasiswa Teknik Semangat tahun 2018 sambil mata kuliah Perlun di kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan VSIM. Nah, langsung mulai saja. Pertama itu kita add background image. Nah, itu caranya adalah kalau sudah tekan background image, klik kanan add new background image. Nah, paling penting dari background image saat meng-screenshot itu harus kelihatan bagian ini. Inilah nanti untuk skala. Itu bisa ditekan klik kanan set scale. Nanti tarik garis dari sini ke sini, di input lengthnya 50 meter. Nah, 50 meter ini bisa berubah-berubah sesuai screenshotan kalian gitu. Nah, saya itu 50 meter. Lalu lanjut, kita bisa langsung membuat link. Ini link yang sudah saya buat. Nah, link ini dibuat sesuai dengan soal juga. Saya kan 47547, jadi dapat soal nomor 7 itu Simpang Kids Fun atau Sampakan gitu ya. Nah, ini dia sebenarnya semuanya itu adalah 2/2 UD atau 2 lajur 2 arah, tapi di sini ada yang 3 lajur. Kenapa? Karena di lengan bagian timur itu ada yang lebarnya besar ya, 8,6. Jadi saya ubah menjadi 2 lajur saja gitu ya. Nah, itu cara buatnya. Kalau membuat jalan baru, klik kanan, CTRL klik kanan, tapi sesuai program kalian juga. Kalau saya CTRL klik kanan, tinggal tarik. Nah, ini ada ini karena saya sudah pernah run simulasi, dan kalau pengen membuat jalan baru harus berubah semua data yang di run. Berarti saya tidak usah cancel. Lalu untuk konektor itu tinggal dibuat ini. Misalnya ini jalannya ya, kita tinggal CTRL klik kanan, set, pengen ke jalan mana misalnya ini. Nah, itu harus searah, tapi searah atau tidak terlihat dari garis-garis panah hitam tuh kecil itu. Nah, itu kan searah tuh. Nah, kalau tidak searah nih kayak gini, itu dia rusak bentuknya tuh, nggak jelas. Nah, gitu. Nah, itu tinggal dilepas saja gitu. Lalu setelah itu sudah membuat jaringan jalan termasuk beserta konektornya juga, itu kita bisa lanjut ke namanya base data 2D 3D model. Nah, ini saya sudah memanfaatkan Mogi dan Mocil. Itu tinggal tekan add sini, 3D model, vehicle, road, motorbike misal gitu ya, tambahkan, tekan OK, dia akan muncul lagi yang baru gitu. Situ misal udah menambahkan, kita masuk ke distribution 2D 3D model. Nah, 2D 3D model itu saya juga namakan motor. Tidak terlihat atributnya. 2D 3D model. Nah, itu udah ada Mocil dan Mogi. Jika ingin menambahkan misal ada distribution baru, tinggal diganti. Misal mau Mogi doang, Mogi, nah, bisa. Tapi saya karena sudah ada, kita hilangkan saja. Habis itu kita bisa masuk ke vehicle type. Vehicle type tinggal di-add sesuai kategori. Misalnya ini kategori car, vehicle model kan berarti car, function distribution samain car semua gitu. Vehicle classes misalnya ini add continue aja deh. Nah, tuh nambahkan nih baru. Nah, ini kalau si motor itu udah ada nih ya, motor gitu. Nah, ini kalau ini sesuai aja nih, sesuaikan dengan misal kita mau namain apa gitu ya, baru lagi sini bisa. Saya nggak mau, jadi kan X saja. Lalu base data selanjutnya yang paling penting juga, driving behavior. Driving behavior itu apa? Jadi behavior itu kayak perilaku berkendara. Perilaku berkendara tiap negara kan beda. Nah, kalau di Indonesia ini kita menemukan ini nih, yang urban motorized. Ini sudah melakukan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Pak Zudi juga ya. Nah, ini kita menggunakan ini perilaku kendaraannya agar sesuai dengan negara di Indonesia. Nah, selanjutnya jika sudah masukkan driving behavior, kita langsung bisa masuk ke vehicle route. Kita show list static. Nah, di sini kita bikin rute perjalanan. Perjalanan itu nih, ini bisa terlihat kalau dari
jalan barat ke timur itu ada barat utara, barat timur, barat ke selatan. Begitu juga yang ini utara, ada yang utara ke timur, utara ke mana nih, utara selatan, utara ke barat. Itu pokoknya urutannya kalau saya kiri lurus kanan gitu ya. Nah di sini ada bagian relative flow. Relative flow itu apa? Relative flow dapat dihitung dari sini, data-data ini dapat dari mana? Dari soal kita juga nih. Set. Nah ini nih ada HV, LV, MC. HV itu HGV, LV car, MC motorcycle, UM itu unmotorized. Kenapa sini unmotorized-nya saya bikin 0? Karena jika dimasukkan nanti relative flow yang untuk vehicle composition itu terlalu kecil, jadi saya bikin 0. Jadi cuma memasukkan 3 ini, HV, LV, dan MC. Nah cara hitung untuk yang vehicle route itu, jadi F5 itu apa ini? F5 itu adalah total dari kendaraan yang mengarah dari barat ke utara, baik LHV, LV, MC, total 237. Nah relative flow-nya berarti F5 per F8. F8 itu apa? Total dari semua keseluruhan nih, dari HV, LV, MC itu ditotalin, hasilnya dapat berapa? Nah itu dia per ini apa, per totalnya ini F8. Nah dapat ini tinggal di input ke sini sesuai tadi hasil Excelnya berapa relative flow-nya gitu. Nah terus dari vehicle route kita bisa masuk ke yang tadi saya sudah sebutkan, vehicle composition. Ini biar terlihat masukkan atributnya ya. Nah ini kan juga ada nih relative flow. Nah dari barat ke utara ke timur selatan kan tadi makanya juga cuma ada 3 karena unmotorized tidak dianggap. Unmotorized itu bike ya ngomong-ngomong. Nah terus udah masukkan ini ketiganya. Terus kita bisa masukkan relative flow. Relative flow didapat dari mana? Relative flow dapat dari Excel juga. Jadi total HV, LV ke arah manapun di total. Nah total ini dibagi dengan total keseluruhan tadi. Total keseluruhan ini juga sudah ini ya udah dikurangi dengan jumlah unmotorized karena unmotorized tidak dianggap. Mohon maaf ini oke. Nah terus kita masuk ke, berarti bisa lanjut ke vehicle input. Tinggal kita masuk ke, kita bisa add juga ini ya. Nah itu kan tadi vehicle composition udah ditambahkan. Nah ini kita sesuaikan, misalnya barat timur berarti barat, utara ke selatan utara, timur ke barat timur, dan selanjutnya. Volume itu jumlah keseluruhan total, tapi saya dikurangi dengan jumlah unmotorized gitu ya. Sudah seperti itu, lalu kita bisa, sebentar saya mau cek. Mohon maaf terhenti karena saya tidak bisa menggunakan OBS. Jadi saya menggunakan program aplikasi Bandicam ya. Nah itu biasa saat 10 menit biasa berhenti tiba-tiba. Jadi saya memprevent itu, jadi saya harus sering-sering cek waktunya ya. Jadi langsung lanjut saja. Kita selanjutnya itu kan tadi sudah vehicle route, vehicle composition, vehicle input. Sekarang lanjut ke signal controller yang salah satu paling penting juga. Nah, nanti di sini nanti bisa tekan add. Nah karena saya sudah ada, bisa diedit nih, tekan edit, habis itu ya tekan edit signal control. Nah sebelumnya itu bisa dinamakan juga ya, kalau saya namakan signal. Nah nanti itu kita tambahkan sesuai jumlah jalan yang memerlukan lampu merah. Itu kan kalau berarti kan ada 4, berarti saya tambahkan 4 gitu. Nah masing-masing ini itu dia punya waktu siklus masing-masing untuk lampu merahnya gitu. Nah default sequence-nya itu juga di Indonesia itu red, amber, green, amber. Kalau di negara lain mungkin bisa beda. Nah waktu siklus didapat dari sini. Saya kan simpang 4 Kitsuan. Nah ini contoh ambil yang barat ya. Oke, yang barat 106, 23, 27, 4. 106 itu merah, lampu merah. 4 itu tadi perasaan warnanya merah kan. Kenapa di sini ada kuningnya, red amber? Nah itu sebenarnya 4 itu adalah saat dimana
untuk memberikan waktu kendaraan yang udah lewatin lampu merah, tiba-tiba lampu merahnya berganti ke merah gitu. Jadi dia masih punya waktu untuk jalan tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu biasanya ketetapannya 4 detik, terus 23 tadi lampu hijau, dan lampu kuning 27. Itu dimasukkan sesuai dari utara kan nih, misal dari utara tuh dari utara beda lagi kan, selatan timur. Nah, itu disesuaikan, dimasukkan ke sini. Terus ada intergrain, itu tinggal di add aja, memang default seperti ini. Lalu signal program itu yang paling penting. Selanjutnya cycle time itu disesuaikan dengan simpang itu masing-masing. Di sini kalau aku itu simpang Kids Fun 160. Nah, ini kan ada simpang Wiyoro tuh beda lagi tuh. Itu waktu siklusnya 202. Kalau saya 160. Sokin deh 160. Nah, habis itu untuk menggeser-geser ini agar dia tepat, tidak ada yang overlap gitu. Misal ini hijau, sebelahnya udah hijau juga kan bisa terjadi kecelakaan. Nah, itu caranya. Misalnya ini di yang buat ini, itu kita harus geser dia sampai ke sini nih, geser dia ke 0. Ini saya tidak tekan lagi karena nanti kalau tekan data saya bisa berubah. Nah, pokoknya misalnya gini, contoh gini ya, dibikin ke 0 kan udah nih, geser set gitu ya ke 0. Terus ini digeser yang atas bagian ini. Pas geser ini pakai ini aja nih. Nah, ini kan ada tuh. Nah, tapi pas itu geser, tempelin lagi, selanjutnya biar pas, tempelin lagi, selanjutnya biar pas gitu, terus menerus gitu. Ini oke, kita cancel aja. Oke. Nah, sudah signal control, berarti kan harus ada lampu merahnya dong. Penempatan lampu merah itu di signal head show list. Nah, ini saya udah menambahkan. Nah, ini si signal head ini gampang sekali menambahkannya, tinggal CTRL klik kanan. Nah, ini dia nih. Dan penempatan kalau bisa itu sebelum konektor, karena kalau dia udah di tengah-tengah konektor itu nanti kendaraannya cenderung menerobos karena sudah dia mengikuti konektor, bukan mengikuti lampu merahnya lagi gitu. Nah, itu penempat. Oke, habis itu kita selanjutnya yang paling penting itu adalah queue counter. Queue counter itu untuk menghitung panjang antrian. Panjang antrian itu warnanya nih ungu-ungu nih. Nah, ini dia ungu, kelihatan kan? Nah, ini. Nah, itu yang di barat. Nah, itu nambahkan juga gampang sesuai program kalian sih. Kalau saya CTRL klik kanan, nah itu tinggal di terus gitu taruh. Nah, ini karena saya tidak mau, saja. Nah, itu gunanya untuk menghitung panjang antrian gitu lah ya. Nah, itu ditempatkan kalau bisa benar-benar segaris dengan lampu merahnya gitu. Lalu setelah itu sebenarnya maaf. Terus selanjutnya bisa kita masuk ke simulation parameter sebelum run program. Nah, itu periodnya biasa dibikin 600, number of run-nya 1, simulation speed-nya 10, terus klik OK gitu ya. Terus evaluation-nya tekan configuration. Nah, itu kita bisa aktifkan queue counter tuh di sini. Kalau tidak diaktifkan dia akan tidak ada hasilnya gitu, tidak ada queue result nanti di akhir setelah run program. Kita tekan data collection, nodes, dan queue counter. Queue counter itu intervalnya diubah ke 300, lalu tekan OK. Nah, setelah itu kita sebenarnya udah bisa run program tuh ya. Ini saya sudah pernah run, jadi cancel. Dan kita juga bisa membuat, sebentar. Saat merun program itu kita bisa bikin 3D, tekan kubus ini nih. Nah, itu dia jadi 3D tuh. Bisa 3D, bisa 2D. Nah, untuk mempercepat kita bisa tekan ini stopwatch nih, quick mode. Nah, itu bisa mempercepat gitu ya. Dan sebenarnya oke, tekan OK aja. Nah, udah berarti itu, karena udah ada warning kayak gitu berarti sudah selesai runnya. Itu kita bisa lihat hasilnya di queue result. Queue result itu adalah evaluation result list queue result.
Nah, di sini udah keluar nih. Ini saya sudah mengulang simulasi ke 6 kali berarti tandanya ini. Nah, ini hasilnya Qlen Qmax gitu. Nah, itu hasil yang yang didapat itu divalidasi sebenarnya dengan hasil di lapangan, cuma kita tidak melakukannya. Nah, jika hasilnya sudah misalnya errornya kecil gitu sesuai dengan lapangan, berarti hasil di analisis visum ini udah benar gitu. Jika tidak, berarti ya harus ada yang diulang lagi gitu. Nah, mungkin itu saja kalau cara-caranya menjalankan atau melakukan analisis menggunakan program PTV visum ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf juga jika ada terlalu cepat menjelaskan atau masih ada yang kurang jelas. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.